Allah wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil iman, binikmatil islam, binikmatil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin asr was saf'i wal watar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amal sholih fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil asr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajula kharaju bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini kita salah satu pertolongan Allah, kenikmatan Allah, kita bisa istiqomah untuk sholat duhur berjamaah. Pada kesempatan yang berbahagia, posisi kita di hari yang keempat bulan besar 1447 Hijriah. Salah satu ciri rumah sakit syariah, salah satu tanda rumah sakit kita sudah mendasarkan muamalah kita berdasarkan prinsip-prinsip keislaman, berdasarkan DSN, Dewan Syariah Nasional, pasal 16 tahun 2017 adalah rumah sakit yang menjaga hifdzuddin, menegakkan dan menjaga agama, atau di dalam Islam dikenal dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah rumah sakit yang menegakkan dan menjaga agama, rumah sakit yang menjaga hak-hak dan kewajiban pasien, rumah sakit yang menjaga kehormatan, rumah sakit yang menjadikan mereka terbuka antara menata haknya pasien dan haknya owner. Di sholat fardu ini menunjukkan kalau jumlah karyawan ini, katakan yang shift pertama pagi kurang lebih 100, sementara yang sholat berjamaah tidak ada 100, tidak ada 20 atau kurang dari 10, berarti kita belum menegakkan agama. Tanda kita di antara zikir-zikir kita di bulan Zulhijjah, kita disuruh memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Kita rapat, kita mau ada pasien dan keperluan-keperluan lain, kita harus menjaga tetap profesional tetapi juga tetap menegakkan agama Allah. Zikir yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Kita berkeyakinan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu minta pertolongan. Ujian kita di saat duhur, di saat asar, di saat maghrib, di saat subuh, tetap kita disuruh menegakkan agama Allah. Tanda kita menegakkan agama Allah adalah menjaga aurat juga, menjaga kewajiban-kewajiban kita, dan menjaga hak-hak saudara-saudara kita yang lain. Dan zikir yang ketiga, di saat bulan Zulhijjah kita disuruh memperbanyak tahmid, kita disuruh memperbanyak alhamdulillah. Makanya kalau di tahun-tahun yang lalu kita tidak kenal bahwa zikir itu hanya malam Idul Kurban sampai hari Tasyrik, setelah kita tahu ternyata zikir memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, dan memperbanyak alhamdulillah itu di saat sudah memulai satu bulan Zulhijjah. Subhanallah. Jadi tanda kita menegakkan zikir-zikir itu, kita tidak melupakan apapun profesi kita, tetap Allah yang kita besarkan. Apapun profesi kita, tetap kita hifdzuddin, menjaga agama.
Ada beberapa ciri-ciri rumah sakit yang syariah, rumah sakit yang mendasarkan menjaga agamanya, menjaga keturunannya, menjaga malnya, dan menjaga kehormatan pasien. Hari-hari ini umur kita sangat berharga. Setahun kita menunggu walayalin asr. Ada malam yang ke-10 di surat Al-Fajr. Malam yang ke-10 itulah kita mulai Senin kemarin sampai Rebu adalah malam yang 10. Hari-hari ini kita beramal soleh. 1 sampai tanggal 8 nilainya ahabba ilallah, lebih dicintai Allah, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Kecuali jihad itu dia berperang dengan dirinya, hartanya, dan dia tidak kembali kecuali namanya. Dan yang di bulan ini yang kebaikannya tanggal 9 juga ada yukaffaro sanatal madiyah wal baqiyah, ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa kita selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ada hari Nahr, hari pengorbanan. Kalau hari-hari ini saudara-saudara kita, teman saya tadi berangkat haji plus 12 hari, ada haji plus 25 hari, ada haji reguler. Itu amalan yang luar biasa di bulan besar. Di bawahnya lagi ada amalan yang luar biasa di bulan haji, ada amalan puasa. Puasa itu adalah ibadah yang panjang setelah haji. Haji bisa 2 hari sampai 3 hari, tetapi di bawah itu ada yang lama juga adalah amal soleh yang namanya puasa. Beberapa hari yang lalu saya sering ditanya, ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada puasa selain Arafah? Ada ternyata. Apakah ada hadis yang palsu? Ada. Sampai ada hadis yang palsu 1 hari puasa sama dengan senilai setahun. Itu ada hadis-hadis yang palsu, tetapi yang jelas tanggal 1 sampai 9 hadisnya sahih semua. Dan sebagai introspeksi kita, sudahkah ada niat kita di umur kita yang berharga kita isi dengan amal soleh, dan amal soleh yang terpanjang untuk saat ini adalah puasa. Dan puasa itu pemicu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dan puasa itu untuk memicu untuk mengendalikan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, karena amal soleh itu meningkatkan, membesarkan ketaatan kita kepada Allah di satu sisi, dan amal soleh itu di satu sisi mengendalikan kemaksiatan-kemaksiatan yang mau kita incipi, yang mau kita tawar, yang mau kita coba-coba, kita kendalikan supaya tidak bermain-main dengan kemaksiatan. Jadi amal soleh di satu sisi meningkatkan ketaatan, di satu sisi menjauhi sejauh-jauhnya kita dari larangan, dari yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita hari ke-4 masih ada kesempatan, hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 kita tegakkan puasa sunnah, dan hari ke-9 dan hari ke-10, 11, 12, 13 kita tegakkan sunnah-sunnah berkurban. Kita tegakkan yang kita tidak berhaji, kita menjadi panitia atau menjadi orang yang sudah bernahar di tanggal 10 itu, karena orang haji pun saat ini juga masih ada dam. Mereka menyembelih karena rukun dan wajibnya tidak terpenuhi, mereka diwajibkan membayar dam. Dan alhamdulillah hari-hari ini damnya orang-orang haji tidak disembelih di Mina, tidak disembelih di Riyadh, di Mekah, ada ijtihad boleh disembelih di daerahnya masing-masing. Seperti di Surabaya, KPIH yang saya ketahui ada memberangkatkan 143 jamaah, mereka berkurbannya di tempat mereka masing-masing. Mudah-mudahan mereka memberikan kemanfaatan di lingkungannya, memberikan pengorbanan, membantu saudara-saudara kita yang hari-hari ini kekurangan, yang hari-hari ini ekonomi sulit, yang hari-hari ini kita diuji iman kita, diuji harta kita, diuji umur kita. Memang hidup adalah meniti dan menyelami ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji kehidupan dan kematian kita, siapa yang terbaik amalnya.
Umur kita juga gitu, umur yang paling berharga untuk diuji, kita maksimal beramal soleh atau maksimal beramal toleh. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah tauhid, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk istiqomah di jalan Allah. Mengatakan billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.